Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik, sahabat-sahabat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak pernah terlintas sedikit pun akan diberi amanah untuk membedah buku Tuan Guru. Karena Ustaz Ican tak ada ngasih jadwal begitu. Jadwalnya ceramah aja, kultum. Ini suatu yang besar, penghormatan buat saya. Mudah-mudahan saya juga bisa ikut, bak kata orang Melayu, menumpang tuah dengan Tuan Guru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tuan Guru Najmi, anak Tuan Guru Abdul Qadir, anak Tuan Guru Ibrahim, anak Tuan Guru Abdul Majid, Tuan Syekh Abdul Majid Al-Jambi. Lama juga saya menghafal-ngapalnya itu. Nah, jadi yang pertama itu kajiannya adalah bagaimana orang punya nasab. Nasab ini penting. Karena sekarang banyak orang tak tahu dia nasabnya. Siapa? Kau anak siapa? Anak bayi tabung. Bukan bayi tabung itu masalah, tidak masalah. Jadi jangan pula tersinggung yang bayi tabung. Kau bin apa? Bin kardus. Ini dibuang dulu dalam kardus. Tidak salah, karena tidak ada anak zina itu tak ada. Yang salah itu orang tuanya. Tapi dalam Islam nasab itu amat sangat penting. Makanya Nabi Muhammad SAW, anak Abdul Muthalib, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay bin Kilab, keturunan daripada Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Ini dari segi nasab. Jadi kalau buku itu harus jelas juga penisbatannya. Buku itu karya siapa, di mana disebutkan. Jadi saya dapat, ketika saya katakan pagi ini saya akan bedah buku Tuan Guru Najmi, saya dapat buku judulnya Mughnil Awam, Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir, ayah kandung dari Tuan Guru Najmi. Fotonya ada. Yang mau ya wani piro. Ini. Jadi ulama-ulama dulu. Jadi yang diceritakan oleh penulis dalam buku ini, bagi yang punya buku bisa ditengok, yang tak ada mengangol. Kan penulis ini kan cerita. Saya lihat penulis ini dibuatnya kita terombang-ambing dengan kata-kata dia yang terbuai kita. Begitu buku itu kita tutup, baru kita sadar di alam nyata. Nah, jadi inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya bayan, kata-kata itu bisa seperti pukau, seperti sihir. Nah, jadi bahaya juga ini penulis buku ini. Bisa dia dipukaunya kita. Di situ dia cerita begini. Kata dia, Tuan Guru Abdul Qadir itu orangnya, nah dia ceritakan di halaman 6. Kata dia begini bentuk orangnya. Tuan Guru Abdul Qadir itu seorang pemuda yang tulang rahangnya terlihat jelas, batang hidungnya mancung, ujung hidungnya agak dempak. Dah, terbayang? Para pendahulu mengatakan bentuk hidung seperti itu merupakan ciri manusia hebat dan tahan banting. Keras kepala namun santun, memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta berkarisma. Bagi yang tak terbayang bagaimana bentuk wajah seperti itu, nah inilah dia. Wajah. Ilmu apa namanya? Ilmu yang menetapkan kalau wajahnya begini cerdas,
Kalau wajahnya gini, tukang tipu. Kalau wajahnya gini, pembohong. Itu ilmu apa namanya? Itu pernah menjadi kontroversial di IAIN Semarang. Ketika ada seorang penulis disertasi doktor membahas buku yang ditulis oleh Syekh As-Samarani. As-Samarani itu orang Semarang. Gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia menulis tentang hadis Nabi kenapa meminang perempuan itu dilihat wajah dan tapak tangan. Lihat dulu wajah sama tapak tangan. Karena kata dia, dari wajah dan tapak tangan itu tahu sifat orang. Ilmu melihat wajah dan tapak tangan bisa tahu sifat itu namanya ilmu katuranggan. Asal ilmu itu dulu untuk beli kuda. Jadi kalau mau beli kuda, telinga kuda itu begini, berarti kuda ini kuat untuk mengangkut barang. Jadi ilmu ini bukan ilmu bid'ah dolalah, bukan ilmu. Jadi dia ilmu kebanyakan. Kebanyakan orang yang telinganya begini, berarti sifatnya begini. Kalau ada yang tak tepat, berarti dia termasuk yang tak masuk kategori itu. Kira-kira begitu menurut saya. Kalau penulis ini tak setuju, nanti dibantahnya. Begitu diceritakannya tentang Tuan Guru Abdul Qadir. Dari mana datang nama Tuan Guru Abdul Qadir itu? Karena kakek beliau, kakek dari Tuan Guru Najmi, pulang dari Baghdad ke Makkah, meninggal dunia dalam rangka ziarah ke makam Sultanul Aulia, sultannya wali-wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau disebut orang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Karena mengenang ulama, mengenang orang tua, tersanding dengan ulama, diberilah nama anak orang dulu itu. Coba lihat tadi nama Tuan Guru Najmi bin Abdul Qadir, maksudnya Abdul Qadir Al-Jilani untuk mengenang ulama, bin Tuan Guru Ibrahim, bin Tuan Guru Abdul Majid. Jadi nama-namanya itu nama-nama sunnah. Nama anak kau siapa? Christopher. Hidung pesek, dunia tak dapat, akhirat melayang. Bukan salah nama tuh. Cuman kalau tak ada Islamnya, takutnya kecelakaan, mati tengah jalan, dibuang orang ke sungai. Kalau nama Abdul Somad, pasti disolat jenazahkan ke masjid kan. Nah, oleh sebab itu, itulah pentingnya nama. Jadi yang nama-nama tak Islami, sore nanti tak ada gunanya kita kaji buku kalau tak diambil ilmunya. Jadi mulai sore nanti, balik nama lah. Mohon maaf Tuan Guru, saya ini bicara kadang keceplosan. Makanya banyak juga orang ngintai-ngintai saya kapan salah. Tapi tak dapat mereka. Kalau waktu saya habis, tolong kasih tahu. Itu tentang nama. Karena banyak orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, dalam Islam nama itu doa. Jangan macam-macam. Jadi ketika nama itu adalah Tuan Guru Najmi, wan najmi idza hawa, demi bintang gemintang. Apa fungsi bintang? Kalau kita tersesat di tengah laut, tak tahu timur mana barat, lupa bawa kompas, yang menunjukkan arah adalah bintang. Jadi kalau ingin punya anak, kasihlah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil segera hamil. Tapi nikah dulu. Kemudian anaknya kasih nama. Kalau bintangnya besar, mohon maaf Tuan Guru, bintang besar Najmi. Kalau bintang kecil Nujaimi. Bintang kecil. Baik Hasan. Baik tapi kecil Husain. Nama anak kau siapa? Hasan Husain. Apa artinya? Entah. Mana ceritanya itu? Dah, nasab sudah, nama sudah. Saya tak bisa membacakan buku ini sampai 192 halaman. Jadi saya pilih yang penting-penting, sisanya bacalah sendiri. Takkan saya membacakan pula semua.